Patrick Kluivert resmi pimpin timnas Indonesia, siap-siap banyak pemain grade A gabung skuad Garuda. Patrick Kluivert, ya pria Belanda itu kini banyak dihujani sentimen baik positif maupun negatif dari publik sepak bola Indonesia. Ia dianggap sebagai pelatih yang tak akan becus memimpin timnas Indonesia. Akan tetapi di balik penunjukan Kluivert ini ternyata tersimpan misi khusus, yakni mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan grade A. Kluivert ibarat magnet bagi pemain yang tadinya ogah-ogahan jadi makin tertarik gabung timnas Indonesia. Hal itu bahkan sudah ia buktikan saat menukangi timnas Curaçao. Lantas, siapa saja pemain grade A yang bakalan dibawa oleh Kluivert? Pemain yang santer dilaporkan akan segera dinaturalisasi adalah Jairo Riedewald. Mantan pemain Crystal Palace ini sudah disinggung langsung oleh Erick Thohir saat jumpa pers pemberhentian STY. Menurut pengakuan ex-Jo PSSI Arya Sinulinga, penunjukan Kluivert sebagai pelatih telah membuat Jairo Riedewald berubah pikiran. Yang tadinya ogah-ogahan, kini bahkan sudah mengatakan ya untuk segera gabung. Pemain yang berseragam Antwerp itu bahkan sudah menyiapkan dokumen untuk segera diproses. Proses naturalisasi Jairo diharapkan rampung sebelum Maret. Artinya, sang pemain sudah tersedia saat melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran pemain yang juga punya darah Suriname seperti Jairo diharapkan mampu menambah kekuatan di lini tengah, khususnya sebagai gelandang bertahan. Duetnya dengan Ivar Jenner atau Tom Haye akan menciptakan kombinasi yang seimbang. Perannya yang lebih sebagai tukang jagal dan membantu pertahanan akan membuat lini tengah timnas Garuda tak mudah diacak-acak. Selain Riedewald, gelandang lain yang dilaporkan akan gabung timnas gara-gara keberadaan Kluivert adalah Joy Pelupessi. Pelupessi adalah pemain yang punya darah Maluku dari pihak sang kakek. Dirinya pernah tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia gara-gara bujukan teman dekatnya, Saine Patinama. Pelupessi akan menjadi amunisi tambahan di posisi gelandang bertahan yang bertipe petarung seperti Jairo. Apalagi pemain ini adalah mantan anak asuh kesayangan Kluivert dulu ketika menangani Jong Twente. Nama mantan pemain PSG Mitchell Bakker mencuat sebagai calon kuat naturalisasi berikutnya timnas Indonesia. Kedatangan Patrick Kluivert akan membantu memuluskan jalan Mitchell Bakker untuk dinaturalisasi. Ketum PSSI pada jumpa pers Senin 6 Januari sempat mengatakan bahwa dokumen garis keturunan Bakker masih akan dicari dan dipastikan. Meski agak sulit, namun PSSI akan terus berupaya untuk memproses Bakker. Jika sukses dan tak terkendala dokumen, Bakker akan menjadi bek serba bisa di skuad Garuda. Ia bisa dijadikan sebagai bek tengah sebelah kiri atau wingback kiri di format 3 back. Selain itu, kehadiran Bakker akan menambah opsi bek kidal timnas selain Justin Hubner, Saine Patinama, maupun Calvin Verdonk. Namun, jika gagal mendapatkan bek kiri sekelas Bakker, tenang saja, ada bek kiri lagi yang sama-sama punya kualitas grade A. Ia adalah Jayden Oosterwolde. Bek kiri yang juga serba bisa di beberapa posisi ini juga berpeluang gabung pasca kehadiran sosok Kluivert. Sebenarnya dulu Jayden Oosterwolde sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pada tahun 2021, PSSI sempat melakukan kontak pada Jayden yang saat itu bermain untuk FC Twente. Namun saat itu sang pemain menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari timnas Belanda. Seiring berjalannya waktu, kini ia tak kunjung mendapatkan panggilan itu. Pasca kehadiran Kluivert, timnas Indonesia berpotensi diperkuat beberapa pemain naturalisasi tambahan pasca Struijk. Struijk adalah pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Pemain 25 tahun ini akan jadi opsi pelapis yang tepat bagi Jay dan Mads Hilgers. Ia akan jadi opsi yang lebih muda daripada Jordi Amat. Melihat perkembangan sepak bola timnas Indonesia yang menarik perhatian mata dunia. Di bawah federasi yang dipimpin Erick Thohir dan di bawah asuhan kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu menunjukkan taringnya dalam menghadapi rival-rival kuat yang bahkan klub-klub besar yang sudah terbiasa berkompetisi di level dunia. Melihat kondisi timnas Indonesia saat ini yang menjadi perbincangan karena hasil positif yang diberikan, kini banyak mereka para pemain keturunan yang menginginkan untuk dipanggil Indonesia.
Namun hal itu tidak mudah. Sebelum bergabung timnas Indonesia mereka, para pemain keturunan harus melewati beberapa proses dengan persyaratan yang harus terpenuhi. Salah satunya menempuh proses naturalisasi. Sementara itu FIFA hanya memperbolehkan suatu federasi menaturalisasi pemain jika memiliki darah keturunan maksimal dari kakek atau nenek, bukan buyut. Menariknya, hal seperti ini juga terjadi di Indonesia. Banyak pemain yang katanya punya darah keturunan tapi tak mendapat restu dari FIFA untuk membela Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, timnas Indonesia selalu dikaitkan dengan pemain belakang Leeds United, Pascal Struijk. Dirinya memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Namun, sang pemain tak kunjung memutuskan nasibnya. Pascal justru lebih memprioritaskan Belanda dan Belgia ketimbang Indonesia. Namun rekan setim Pascal Struijk, yakni Joel Piroe, juga pernah dirumorkan memiliki darah Indonesia. Media-media Indonesia menyebut Piroe memiliki garis keturunan Jawa dari leluhurnya yang berasal dari Suriname. Netizen sempat beranggapan kata Piroe berasal dari bahasa Jawa. Ternyata bukan. Adanya kata Piroe dalam nama Joel Piroe ternyata karena dirinya memiliki darah Suriname dan India. Sedangkan Piroe dalam namanya memiliki lafal Piru bukan Piro. Di FC Twente pun begitu. Timnas Indonesia tidak hanya bisa menggait Mas Hilgers. Namun Indonesia juga dirumorkan bisa menggait 2 penyerang FC Twente sekaligus. Salah satunya adalah Daan Rots. Dirinya dikabarkan juga memiliki darah Indonesia. Namun belum dikonfirmasi dari garis keturunan ayah atau ibunya. Munculnya rumor itu disambut baik oleh para penikmat sepak bola lokal. Mereka paham bahwa Rots memiliki kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Pemain yang berposisi sebagai sayap ini dikenal sebagai pemain cepat, lincah, dan tajam. Sayangnya proses naturalisasi Daan Rots batal dilanjutkan karena FIFA meragukan garis keturunan sang pemain. Baik PSSI maupun sang pemain memang kesulitan untuk membuktikan garis keturunan Indonesianya. Lalu pada bulan Agustus 2024 Rots pun muncul di podcast Yusa Nugraha. Dalam sesi wawancara itu, ia mengkonfirmasi hal tersebut. Rots cukup kecewa karena ternyata tidak bisa membela Indonesia. Selain Daan Rots, masih ada satu nama lagi dari lini depan FC Twente. Dia adalah Sam Stegen. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu juga menarik perhatian fans tim nasional Indonesia. Bagaimana tidak? Saat dirumorkan memiliki darah Indonesia, Stegen sedang dalam performa apik bersama Twente. Namun saat dikonfirmasi oleh tim ahli PSSI ke PSSI, Sam Stegen ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi. Itu karena pemain kelahiran Den Haag itu tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Kedua orang tuanya merupakan asli Belanda. Dan leluhur Sam Stegen pun murni orang Belanda, bukan Bleachfirst seperti Maarten Paes. Selanjutnya ada Rian Flamingo. Bek PSV Eindhoven itu pernah masuk radar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan sudah naksir sama kualitas Rian sejak dirinya masih memperkuat FC Utrecht. PSSI pun sudah mengkonfirmasi bahwa Rian memiliki garis keturunan Jawa Suriname dari leluhurnya. Sayangnya, upaya itu terhalang restu FIFA. Otoritas sepak bola dunia itu menganggap Rian Flamingo tidak eligible membela timnas Indonesia karena darah keturunannya berasal dari buyutnya. Rian merupakan generasi keempat di keluarganya. Bila mengacu pada regulasi FIFA yang disebutkan, seorang pemain bisa dinaturalisasi jika darah keturunannya maksimal sampai kakek dan neneknya, atau maksimal 3 generasi. Karenanya proses naturalisasi Rian pun tak dilanjut oleh PSSI. Kabar tak memenuhi syaratnya Rian Flamingo membuat timnas Indonesia kehilangan salah satu pemain keturunan berbakatnya. KNVB Kempes dan para jebolan yang dicomot timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini dipenuhi talenta-talenta hebat keturunan Belanda yang digembleng lewat KNVB Kempes. Terbukti pengaruh didikan KNVB Kempes itu banyak hasilkan pemain berkualitas. Meski pernah dijajah lama, kini Republik Indonesia berhubungan baik dengan Belanda. Pasalnya, negara para company itu ternyata banyak memberikan sumbangsih nyata pada negeri ini soal sepak bola. Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa dari beberapa pemain yang keturunan yang dinaturalisasi PSSI, tak semuanya merupakan jebolan KNVB Kempes.
Pemain seperti Jay Itzes, Nathan Chuaon Sainepatinama, dan Rafael Struijk bukanlah jebolan KNVB Campus. KNVB Campus merupakan kompleks pelatihan milik Federasi Sepak Bola Belanda yang ada di kota Zeist. KNVB Campus bisa disebut sebagai otak dari perkembangan sepak bola yang ada di Belanda. Inilah yang menjadi pusat eksperimen di mana KNVB bisa melakukan riset untuk membuat inovasi baru dalam sepak bola. Dalam bekerja, mereka akan berkolaborasi dengan berbagai universitas ataupun pihak-pihak terkait dalam pengembangan sport science demi meningkatkan kualitas pemain. Selain pengembangan sport science, KNVB juga punya liga yang terstruktur dan berjenjang dengan jumlah 10 kasta. Dari jenjang liga yang terstruktur dapat menjamin jam terbang para pemain muda di Belanda. KNVB ingin memastikan bahwa seluruh pesepak bola di negeri kincir angin berhak memiliki jam terbang yang cukup sedari muda. Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia jebolan KNVB Campus? Seperti apa yang dialami oleh pemain keturunan Indonesia di Belanda? Misal saja Tom Haye dan Sandy Walsh. Sejak tahun 2006, Tom Haye sudah ditempa di Jong AZ Alkmaar. Sampai akhirnya, Tom Haye berkesempatan mencicipi debut berseragam timnas Belanda U15 pada tahun 2009 bersama Sandy Walsh. Selain Walsh dan Haye, pemain keturunan Indonesia lain yang merupakan jebolan KNVB Campus adalah Calvin Verdonk dan Kevin Dix Bakarbeshi. Mereka berdua pernah bermain bersama ketika membela De Oranje U19 asuhan Aaron Winter. Pemain berikutnya yang merupakan jebolan KNVB Campus adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas tersebut sudah sejak 2016 berseragam timnas Belanda di level U19. Namun sebelum gabung timnas, talenta Paes sudah ditempa di Akademi NEC Nijmegen sejak 2012. Berbeda dialami dua pemain keturunan Indonesia jebolan KNVB Campus, Ivar Jenner dan Mees Hilgers. Baik Hilgers maupun Jenner, keduanya sama-sama hanya tampil sekali berseragam De Oranje sepanjang kariernya. Namun talentanya sudah lama digembleng di Jong Twente sejak tahun 2011. Pemain keturunan Indonesia lainnya yang merupakan jebolan KNVB Campus adalah Justin Hubner dan Ole Romani.